bagaimana sebenarnya PCA ini mengaruhi keputusan The Fed? The Fed ini kan memiliki mandat untuk menjaga stabilitas harga. Inflasi yang terlalu tinggi ini akan membuat The Fed cenderung mempertahankan suku bunga atau mungkin menaikkan. Kalau dari perspektif trader nih Pak, apa kesalahan paling umum ketika trading menjelang rilis PCA ini ya? Ya, salah satunya mungkin terlalu cepat mengambil keputusan untuk open posisi hanya berdasarkan rilis data tersebut ya. Sering banget prediksi. terjadi ya Pak Betul. ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Eri di Trading Talk bersama Accent Royal, podcast tempat kita ngobrol seputar trading, investasi, dan juga perkembangan pasar keuangan. Kalau kita bicara seputar suku bunga The Fed, ada banyak data ekonomi yang sering menjadi perhatian pasar nih. Salah satunya adalah PCA atau Personal Consumption Expenditure Price Index. Data ini sering disebut menjadi salah satu indikator paling penting bagi The Fed, tapi sebenarnya seberapa besar pengaruh PCA terhadap keputusan The Fed itu? Hari ini kita akan membahas bagaimana membaca PCA, apa yang membuat data ini penting, dan yang paling menarik bagaimana PCA bisa memengaruhi ekspektasi suku bunga dan hingga pergerakan market. Seperti biasa, hari ini aku sudah bersama tim analis kita sekaligus WPB, yaitu Bapak Yudi. Selamat sore Bapak, kembali lagi nih di Trading Talk. Selamat sore, senang masih diundang. Oke. Ya, semoga bermanfaat apa yang menjadi pembahasan kita di Oke. Trading Talk ini. Nih sekarang kan udah episode 5 nih Pak. Setelah kemarin kita ngobrol banyak data yang dirilis. Terakhir tuh kemarin kita ngomongin data FOMC nih. Sekarang aku mau bahas data yang ternyata gak kalah penting, yaitu data PCA nih Pak. Oke. Nah, karena ini akan menjadi banyak pertanyaan yang bakal aku tanyain nih. Aku mau langsung aja ke pertanyaan pertama. Sebenarnya PCA ini mengukur apa sih Pak? Dan kenapa The Fed memberikan perhatian yang cukup besar sama data ini? Oke, jadi PCA ini kan pada dasarnya mengukur perubahan harga barang dan jasa, ya, yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi kita bisa melihat apakah konsumsi masyarakat ini mengalami kenaikan atau mengalami penurunan, gitu ya. Nah, yang membuat PCA ini penting itu adalah karena ini merupakan data inflasi yang merupakan salah satu pertimbangan The Fed dalam memberikan atau menentukan kebijakan moneternya, ya. Kalau inflasi masih tinggi dan sulit turun menuju target, The Fed punya alasan untuk mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama, gitu ya. Sebaliknya kalau misalkan inflasi turun, gitu ya, ini membuka ruang bagi The Fed untuk menurunkan suku bunga. Berarti sebenarnya kita bukan cuma melihat PCA ini sebagai angka inflasi, tapi melihat data ini sebagai langkah The Fed ke depannya. Ya, betul. Ya, pada market kan pada dasarnya selalu mencoba menjawab atas pertanyaan, gitu ya, satu pertanyaan. Jadi The Fed akan ambil sikap apa, gitu ya, ke depannya, apakah ada kebijakan moneter apa, gitu. Nah, dan PCA ini membantu para pelaku pasar dalam memperkirakan langkah The Fed ke depan. Nah, tapi yang sering bikin bingung nih Pak, kita juga sering mendengar CPI dan kita juga sempat bahas soal data CPI ini. Nah, kalau sama-sama CPI dan PCA ini mengukur inflasi nih Pak, apa sebenarnya perbedaan dari kedua data tersebut? Oke, kalau CPI dan PCA ini kan memang sama-sama mengukur perubahan harga, metode dan cakupannya itu berbeda, gitu ya. Kalau CPI ini kan dia lebih fokus pada keranjang barang dan jasa yang dibeli langsung oleh masyarakat. Nah, sementara kalau PCA ini menggunakan cakupan konsumsi yang lebih luas
dan mempertimbangkan perubahan pola konsumsi masyarakat gitu ya. Jadi misalnya ketika harga satu barang naik cukup tinggi gitu ya, konsumen itu beralih ke produk yang harganya lebih murah misalkan. Nah, PCA ini lebih mampu menangkap perubahan pola konsumen masyarakat itu sendiri. Nah, jadi kalau CPI dan PCA-nya memberikan sinyal yang berbeda nih Pak, trader nggak bisa langsung ngambil kesimpulan dari salah satu datanya berarti ya? Ya, betul ya. Kita harus melihat keseluruhan data, terutama melihat trennya gitu ya. Okay. Jadi trader sebaiknya tidak berpikir PCE naik berarti emas bearish gitu ya, atau misalkan PCE turun emasnya bullish misal ya. Tapi lebih ke seberapa jauh naiknya atau turunnya angka PCE itu dari angka proyeksinya atau dari angka forecastnya, sehingga bisa mempengaruhi kebijakan The Fed dalam menentukan kebijakan moneternya. Oke. Ini yang paling menarik nih Pak. Ketika PCA dirilis, biasanya kita melihat ada 3 angka, yaitu data sebelumnya, data forecast, dan juga aktual nih Pak. Sebenarnya seberapa penting dari perbandingan ketiganya nih Pak? Oke, sebetulnya kalau kita bicara data ya, ketiganya ini sama pentingnya. Namun mungkin yang perlu diperhatikan, yang perlu jadi fokus itu adalah data forecast dan data aktualnya ya, data rilisnya. Nah, jadi bukan hanya angka aktual yang penting, tetapi apakah aktual tersebut atau data yang dirilis tersebut itu sesuai perkiraan dan rilisnya jauh di atas perkiraan, ataupun sebaliknya turun dari perkiraan, bahkan turunnya jauh dari perkiraan, sehingga itu yang nanti akan menjadi satu pemicu penggerak respon market gitu ya, membawa pelemahan dolar yang cukup signifikan atau penguatan dolar yang cukup signifikan. Oke. Nah, berarti jadi angka yang bagus atau jelek tuh relatif terhadap ekspektasi Pak? Ya, ya. Jadi ini salah satu konsep paling penting dalam trading data ekonomi, ya gitu. Jadi market tidak hanya trading berdasarkan angka data tersebut gitu ya, tapi melihat surprise-nya gitu. Jadi misalkan diperkirakan katakanlah satu, ternyata naiknya 2 atau 3 gitu kan. Nah, itu kan surprise, sehingga bisa mendorong pergerakan yang jauh lebih signifikan di market. Nah, sekarang kita masuk ke skenario pertama nih Pak. Kalau PCA keluar lebih tinggi daripada forecast, apa efek yang paling mungkin terjadi biasanya? Kalau PCA keluar lebih tinggi dari forecast. Jadi kalau PCA lebih tinggi dari ekspektasi, market itu menilai bahwa inflasi masih kuat gitu ya. Inflasi masih kuat, dan dari sini muncul kemungkinan bahwa The Fed akan membutuhkan waktu lebih lama untuk melonggarkan kebijakan ekonominya. Gitu ya. Ekspektasi suku bunga bisa bergerak lebih tinggi, atau ekspektasi cut rate mungkin bisa berkurang gitu ya. I see. Nah, kalau tadi kan lebih tinggi nih Pak. Kalau misalkan kebalikannya, PCA lebih rendah daripada forecast, apakah itu otomatis bullish untuk gold ataupun saham? Ya sebetulnya tidak otomatis sih gitu ya. Namun PCA yang lebih rendah ini memang bisa meningkatkan ekspektasi market bahwa inflasi sudah terkendali gitu ya, dan mungkin katakanlah mendekati target misal gitu ya. Nah, ini juga memberikan ruang bagi The Fed untuk lebih dovish gitu ya, mungkin bisa jauh-jauhnya mungkin
pemangkasan suku bunga gitu. Tapi mungkin tentu juga kita harus bandingkan juga dengan data-data inflasi lainnya seperti data CPI dan data-data PPI yang mungkin sudah dirilis sebelumnya. Ya. Berarti trader ini harus melihat PCA sebagai salah satu bagian dari puzzle yang lebih besar berarti ya? Ya betul ya, dan justru kemampuan membaca hubungan antar data itulah yang membedakan sekadar membaca ekonomi kalender gitu ya. Jadi dengan benar-benar memahami market, kita bisa setidaknya membaca atau sedikit menyimpulkan kira-kira nanti The Fed akan bagaimana gitu dari data inflasi ini. Sekarang kita bakal masuk ke inti pembahasan nih Pak. Bagaimana sebenarnya PCA ini mengaruhi keputusan The Fed? Oke ya, jadi The Fed ini kan memiliki mandat untuk menjaga stabilitas harga, ya, sekaligus mendukung kondisi pasar tenaga kerja. Ya, inflasi yang terlalu tinggi ini akan membuat The Fed cenderung mempertahankan suku bunga atau mungkin menaikkan, gitu ya, ketika inflasinya tinggi. Nah, ketika inflasi turun, ini kecenderungannya atau potensinya ini The Fed mungkin bisa saja melakukan penyesuaian atau pelonggaran suku bunga, katakanlah mungkin bisa jadi ya seperti yang tadi saya katakan, pemangkasan suku bunga mungkin, karena tidak mungkin The Fed akan mempertahankan suku bunga ketika inflasinya sudah mulai turun, apalagi mendekati target gitu misalkan. Nah, jadi kita sebenarnya tidak boleh mengatakan PCA naik, The Fed pasti naikin suku bunga ya Pak? Benar ya, justru itu kesalahan yang sering dilakukan oleh trader pemula ya. Jadi The Fed melihat kumpulan data ya, data dari data-data ekonomi yang ada gitu ya. Jadi bukan hanya satu data saja. Ya, The Fed akan menyimpulkan, mencerna atau mengkaji data-data yang ada seperti data ketenaga kerjaan, data inflasi, dan mungkin data daya beli masyarakatnya gitu ya. Nah, kalau kita tarik ke market nih Pak, aset apa saja yang biasanya paling sensitif terhadap perubahan ekspektasi setelah PCA dirilis? Yang pertama itu tentunya USD ya, dolar ya, itu mungkin tercermin di indeks dolar gitu ya. Kemudian Treasury yield gitu ya, karena market akan menyesuaikan ekspektasi terhadap suku bunganya ya, suku bunga obligasi. Mungkin dampaknya dari saat rilis data PCA ini yang paling terdampak itu tentunya dolar Amerika ya, USD ya, mungkin dapat dilihat dari indeks dolarnya, karena tentunya pengaruh dari PCA ini dapat mempengaruhi kebijakan The Fed sehingga mempengaruhi nilai tukar dolarnya. Lalu selain itu juga yield obligasi, ketika misalkan suku bunga dinaikkan atau diturunkan kan tentunya akan mempengaruhi yieldnya itu tadi. Lalu emas tentunya ini juga akan terdampak dari data PCA ini ya, karena emas ini sangat sensitif ya, sangat sensitif terhadap pergerakan yield atau USD-nya gitu. Selain itu mungkin indeks saham ya, indeks saham juga bisa bereaksi karena kecenderungannya perubahan suku bunga mempengaruhi nilai-nilai saham ya, larinya ke indeks saham. Berarti sebenarnya bukan cuma data PCA aja yang perlu diperhatikan ya Pak, tapi kita juga harus melihat reaksi daripada yield dan juga dolar setelah data dirilis. Betul ya, jadi mungkin kadang data memungkinkan atau berpotensi melemahkan dolar gitu ya, potensinya emas naik tapi justru emasnya malah turun misalkan gitu ya. Itu bisa saja terjadi ketika market sudah price in
lebih dulu gitu ya. Jadi sebelum rilis data misalkan si emasnya udah naik duluan gitu ya. Lalu ketika rilis data ternyata datanya tidak surprise misalkan, sehingga mungkin responnya sudah terjadi sehingga pada saat rilis data mungkin kembali ke trennya gitu. I see. Jadi kalau dari perspektif trader nih Pak, apa kesalahan paling umum ketika trading menjelang rilis PCA ini ya? Ya, salah satunya mungkin terlalu cepat mengambil keputusan untuk open posisi hanya berdasarkan rilis data tersebut ya. Sering banget terjadi ya Pak ya. Ya misalnya trader melihat angka PCA-nya lebih tinggi gitu ya, dan langsung ambil posisi. Misalkan kalau tinggi PCA-nya kan potensinya naik, dolarnya menguat. Nah, si tradernya langsung ambil posisi sell. Nah, sementara pada saat rilis data tersebut itu kan kecenderungannya market cukup volatile ya, bergejolak gitu. Volatilitas cukup naik gitu, sehingga mungkin pada saat market masih bereaksi terhadap data tersebut, banyak para trader pemula juga yang tidak yakin dengan pergerakan harganya itu sendiri gitu ya. Jadi benar. Ini harga sebetulnya mau naik atau mau turun gitu kan, sehingga mungkin mempengaruhi psikologisnya juga gitu. Tapi kalau misalkan mungkin analisisnya berdasarkan perpaduan gitu ya, antara analisis teknikal dan analisis fundamentalnya. Nah, itu kan bisa jadi sebetulnya data-data rilis seperti ini bisa jadi satu pendorong ketika teknikalnya punya trading plan, katakanlah mau beli emas misalkan, lalu datanya melemahkan dolar sehingga kan itu berpotensi emasnya naik. Nah, itu kan jadi pendorong sebetulnya kan. Nah, dari situ kita bisa lebih yakin lagi, oke, berarti kita mau buy emas di harga ini sesuai teknikalnya tadi. Oke, berarti gitu. Trader tuh jangan ngambil keputusan cuman dari salah satu data aja berarti. Betul. Ya, jangan fokus ke satu data. Betul, apalagi kalau bicara PCA ini kan kaitannya sama data inflasi juga yang lain. Ya, data CPI kemarin, data PPI juga. Nah, itu nanti dikombinasikan di situ sehingga data inflasinya menjadi satu kesatuan utuh yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan untuk The Fed ke depan dalam menentukan keputusan suku bunganya. Baru nanti kita bisa simpulkan, oh oke, berarti ini potensinya inflasi secara keseluruhan melandai gitu ya, turun inflasinya, berarti kemungkinan besar The Fed akan pangkas suku bunga atau penyesuaian gitu ya. Nah, dari situ kan kita udah bisa setidaknya jangka menengahnya udah bisa ambil kesimpulan. Oke, berarti ini kecenderungannya melemahkan dolar misalkan. Oke, berarti untuk beli emas jadi akan lebih yakin lagi. Oke, jadi harus mengumpulkan banyak analisa dulu lah ya. Oke. Nah, kalau kita sederhanakan dari pembahasan hari ini, Pak, 3 hal utama apa yang harus trader ingat ketika data PCA ini dirilis? Oke ya, mungkin yang pertama itu jangan hanya melihat aktual atau angka yang dirilis dari PCA-nya itu sendiri ya, tapi bandingkan dengan forecast dan data sebelumnya. Jadi dengan kita membandingkan ketiganya, kita bisa mengambil kesimpulan gitu ya. Lalu yang kedua mungkin jangan hanya melihat headline PCA-nya, misal katakanlah PCA naik atau PCA turun, tapi bagaimana tren rilisnya, tren inflasi dari bulan ke bulannya. Kan di situ kita bisa lihat katakanlah bulan ini berapa, bulan sebelumnya berapa gitu ya. Nah, dari itu juga mungkin bisa dijadikan pertimbangan dalam menganalisisnya. Lalu yang ketiga mungkin hubungkan data PCA ini dengan ekspektasi The Fed dalam menentukan kebijakan ekonominya ke depan. Itu 3 hal yang harus diingat untuk para trader ya ketika data PCA ini dirilis. Nah, pertanyaan terakhir nih, data PCA ini biasanya dirilis tiap bulan kah atau berapa bulan sekali nih? Monthly ya, sebulan sekali. Jadi memang biasanya sih di
setelah data PCA dan setelah data CPI dan data PPI gitu ya. Jadi mungkin bisa dipantau setiap bulannya ini akan dirilis, nanti bisa dijadikan peluang juga untuk para trader. Betul. Dalam mengambil peluang trading gitu lah dalam mencari profit. Makanya perlu diperhatikan juga ya Pak, analisa fundamental seperti ini. Karena kadang-kadang kita ketika trading gitu ya, sehari-hari trading harian gitu ya, melihat pergerakan harga yang sideways atau mungkin pergerakannya tidak terlalu signifikan gitu ya, di situ-situ aja misalkan, itu kan juga jadi satu yang membosankan gitu. Bener. Ya bagi trader intraday. Nah kadang memang butuh data-data ekonomi yang seperti ini yang mendorong harga untuk naik ataupun turun yang lebih signifikan. Nah disitulah kita memanfaatkan momentum itu untuk menjadi atau mencari satu peluang. Gitu. Benar. Jadi nggak kebingungan melihat market gitu ya. Betul. Oke, nah mungkin pembahasan kali ini cukup sekian ya, cukup menarik juga untuk teman-teman bisa mencari peluang trading pas data PCA ini rilis ya Pak. Ya. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa PCA ini bukan sekedar data inflasi biasa. Angka yang keluar bisa mengubah ekspektasi terhadap kebijakan The Fed, kemudian memengaruhi suku bunga, yield, dan juga US dollar, gold, hingga pasar saham. Dan yang paling penting, trader jangan hanya melihat apakah angkanya naik atau turun, kita juga harus melihat apakah hasilnya lebih tinggi atau lebih rendah dari ekspektasi. Nah, bagaimana core PCA bergerak, dan yang paling penting, bagaimana market menerjemahkan data tersebut ke dalam ekspektasi kebijakan The Fed. Itu tadi pembahasan kita mengenai PCA dan kaitannya dengan arah kebijakan The Fed. Nah, mungkin sampai ketemu di Trading Talk selanjutnya di episode 6 nanti. Jika kalian ada materi yang mau kalian bahas, boleh komen di comment section teman-teman ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.